Gereja Katolik Santo Servatius yang berada di Kampung Sawah, Kota Bekasi, sejak dahulu sudah dikenal dengan budaya Betawi yang kental. Penduduk asli Kampung Sawah berkomunikasi menggunakan bahasa Betawi. Beraneka ragam tradisi Betawi mewarnai kehidupan masyarakatnya. Kampung Sawah juga dikenal sebagai area istimewa yang berbentuk segitiga emas, yaitu Islam, Katolik, dan Protestan. Ketiga agama tersebut bersatu dalam kehidupan masyarakat Kampung Sawah. Masing-masing berjalan dalam bingkainya masing-masing. Tidak ada ancaman, keberingasan, perseteruan, bahkan kelompok mayoritas-minoritas di antara mereka. Kehidupan berjalan secara alami layaknya dalam satu keluarga besar. Selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kunjungan pada pagi hari ini. Kami merasa senang bisa berjumpa ya. Saya ingin memperkenalkan Gereja Katolik Santo Servatius ini. Tagline yang kami bangun untuk oase rohani bernuansa Betawi. Jadi kami mengangkat budaya Betawi untuk bisa memperkaya pengalaman iman sebagai orang-orang sebagai umat Katolik ya. Oleh karena itu dasar kami mengembangkan ini adalah kemanusiaan, kerukunan. Nah, jadi yang menjadi dasar untuk pengembangan ini adalah kemanusiaan. Dan kita itu sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Maka persaudaraan, kerukunan, keharmonisan itu memang kita coba kembangkan terus. Maka di sini juga dikembangkan, misalnya setiap minggu pertama kita memakai bahasa Betawi untuk misa atau ibadat ya, pakai bahasa Betawi. Jadi bacaan-bacaannya pakai bahasa Betawi. Itu misa jam 8.30. Kemudian kami juga memakai pakaian Betawi ya. Lalu yang ketiga, tentu ini nanti masih banyak hal yang bisa kita timba bersama, kita bisa saling belajar, karena saya percaya bahwa manusia itu menjadi diri sendiri, menjadi diri melalui orang lain. Man becomes I through you. Jadi saya juga menjadi diri saya melalui teman-teman semua yang ada di sini. Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Perjumpaan itu selalu mengembangkan. Tidak pernah perjumpaan itu membuat orang itu kerdil, tapi mengembangkan. Maka setiap perjumpaan pasti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Oleh karena itu, terima kasih. Semoga melalui perjumpaan ini kita bisa semakin saling mencintai, mengasihi. Bunga durian, bunga selasih. Cukup sekian, terima kasih. Salah satu unsur budaya adalah yang namanya kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Pantun tadi itu juga salah satu kearifan lokal. Dongeng itu kearifan lokal. Ya, dongeng itu biasanya pada zaman dulu itu diwariskan dari nenek, dari orang tua kepada anak. Itu kan untuk menasihati sebetulnya. Ya. Pantun juga seperti itu, ada nasihat tapi juga ada pantun yang untuk kejenakaan, untuk keakraban dan segala macam. Itu kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal itu bukan sesuatu yang berada di luar budaya, tapi justru bagian dari budaya. Tradisi kearifan lokal, adat istiadat itu kebudayaan. Itu yang selama ini disampaikan oleh Profesor Dr. Kuncharaningrat. Ya, di sini kami tidak biasa memakai kata toleransi. Ya, kalau disebutkan bahwa budaya Kampung Sawah menghidupkan toleransi itu keliru. Kalau toleransi itu bagi kami, ya, ada yang menoleransi, ada yang ditoleransi. Ya, akan tetapi di sini sudah, bahkan menurut data sejarah, sudah sejak abad 4. Pola-pola hidup kerukunan pada zaman itu ya. Akan tapi catatan sejarahnya setelah itu adalah pada abad 17 ya, pada abad 17. Abad 17 juga kembali terdata bahwa sudah begitu banyak
Di sini ada penduduk yang sudah rukun dan kemudian ya hidup dengan dalam keberbedaan, sudah rukun. Ya, contoh misalnya saja ngaduk dodol. Tradisi ngaduk dodol di sini, tapi nanti akan dikembangkan oleh Pak Nali. Ya, ngaduk dodol di sini kita kenal kalau ngaduk dodol itu berat ya. Kalau sudah makin jadi makin berat, biasanya 8 jam. Ya, itu ada nilai apa? Nilai gotong royong. Dan di situ ada tradisi berbagi setelah keberapa, Anda tahu pasti ya. Ya, jadi ada nilai berbagi, ya, saling berbagi tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, etnis dan segala macam. Kemudian tadi ada nilai gotong royong. Ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa cerita-cerita sejarah di sini cerita-cerita tentang kerukunan dan itu berbasis budaya Betawi Kampung Sawah. Kampung Sawah merupakan percampuran dari macam-macam etnis, macam-macam termasuk juga macam-macam bahasa. Maka bahasa Betawi dialek Kampung Sawah itu banyak unsur resapan dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Tionghoa, ya, macam-macam. Unsur-unsur budaya inilah yang membuat orang kampung saya begitu mudah untuk rukun. Maka banyak yang menyebutkan bahwa orang kampung sawah itu rukunnya bawaan orok, ya, karena sudah diwariskan dari leluhurnya, ya, dari neneknya, kemudian neneknya diwariskan oleh nasihat, ya, berarti kampung kearifan lokal, ya. Saya udah kemana-mana, ya, nanti sekali lebih ini biar pas foto-foto aja nanti sambil cerita, ya, seperti apa, kenapa perlu Anda foto di sana. Selain Instagram Anda juga bisa menikmati sejarah gereja Kampung Sawah, sejarah gereja Katolik Kampung Sawah yang identik dengan sejarah kerukunan dan sejarah kemasyarakatan. Itu saja. Beli kue bulan di Jati Asih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang asli ini, orang-orang kampung sawah asli ini adalah orang kampung sawah yang jadi cikal bakal gereja. Cikal bakal gerejanya ini adalah dari 18 orang asli. Maka karena asli kampung sawah ini etnisnya adalah Betawi, maka kemudian gereja kampung sawah dikenal dengan gereja yang bernuansa Betawi. Dan dari sinilah kemudian gereja bisa berkembang sampai sekarang ini. Dan kalau dilihat dari perkembangan sejarah, mereka yang dibaptis sudah biasa pakai pakaian tradisinya Betawi gitu. Jadi pakai koko, pakai peci, pakai baju encim, kayak pakai kerudung, itu udah biasa sejak lama di kampung sawah itu. Ini kira-kira awalnya. Kita geser ke sini. Ada di situ 1897, setahun kemudian ini dibangunlah satu gereja. Gerejanya kecil kok. Waktu itu membangunnya dengan biaya 70 gulden. Tapi tahun 1897. Dan gereja sederhana ini dibuat dari bambu, kemudian ini di tanah masyarakat sendiri, dan cuma ada 50 orang jamaah. Setahun kemudian dari 1896 sampai 1897 itu cuma nambahnya kira-kira berapa, dari 18 jadi 50. Cuma sekitar berapa? 32 orang bertambah. Dan ini dipakailah sebagai awal sebuah pewartaan, pemberian kabar, kemudian menginformasikan soal keberadaan gereja di kampung sawah. Kita boleh geser terus ke sini. Ini tahun 1930. Tahun 1930 itu Pastor Pandril itu bersama umat gereja kampung sawah. Ini kira-kira bagaimana ini tahun ini sudah mulai dibangun gereja yang sedikit lebih bagus. Sudah mulai berubah. Jadi 1930 sudah dibangunlah gereja dan umatnya sudah lebih banyak.
Kemudian gedung gerejanya sudah dibangun jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini kira-kira gambar ini adalah gambar gereja perdana yang dibangun buat orang-orang Kampung Sawah yang memang cikal bakalnya dari 18 orang yang ada di sana itu. Masuklah ke sini. Ini ada sebuah peristiwa namanya peristiwa Gedoran. Jadi Oktober 1945 itu ada perampokan, ada penculikan, dan ada pembakaran gereja. Kisah cerita awalnya bahwa di 5 Oktober 1945 itu ada yang namanya Wedana dari Pondok Gede, namanya Bapak Tabroni, itu ke Kampung Sawah sebetulnya mau ngambil senjata bekas tentara-tentara Jepang. Tetapi di dalam perjalanan mereka kemudian berubah pemikiran. Maka terjadilah dengan kata ada gedoran, ada perampokan. Karena mereka pada saat sampai ke Kampung Sawah, mereka berubah melihat itu, mereka mencari harta. Mereka mencari harta benda orang-orang Kampung Sawah yang ingin dijarah dan dijadikan sebagai modal untuk mereka makan. Ini bukan soal agama. Pembakaran gedung gereja, perampokan, gedoran, penculikan bukan karena masalah agama. Tapi masalahnya pada unsur iri hati, pada unsur rasa sirik. Setelah peristiwa itu menjelang ke sini, ini kita kenal dengan Pak Mario, dikenal masyarakat sebagai pelayan segala perlengkapan kematian. Dan diadakan juga ada kain kapan dan segala macam. Dan yang disediakan oleh Romo Mario ini, oleh Pak Mario ini bukan hanya untuk orang Katolik, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi ini untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat yang membutuhkan kain kafan ini disediakan oleh Pak Mario. Dari situlah bahwa warga Kampung Sawah itu kemudian ekonominya mulai bergeliat. Ada koperasi bebek, ada koperasi babi waktu itu, dan bagaimana koperasi itu bisa mensejahterakan masyarakat Kampung Sawah. Dari ide-ide yang dimunculkan oleh seorang pelayan, ide-ide yang dimunculkan oleh seorang pelayan dan oleh Pak Mario. Dulu Pak Mario itu belum menjadi pastor, dia belum menjadi romo, tetapi dia menjadi pelayan. Dan setelah itu dia dibaptis menjadi romo dan akhirnya dia kita kenal dengan Pastor Mario. Kita belum diberi nama paroki, gerejanya belum diberi nama paroki. Baru tahun 1936 gereja kita diberi nama paroki dengan nama pelindung Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua itu mungkin bagi yang Kristen mencoba untuk mencari tahu, ini adalah seorang santo yang berasal dari Portugal. Dia dari Portugal, kemudian dia sebagai seorang santo yang memang punya kekasannya sendiri. Dan kita punya nama pelindung namanya Santo Antonius Padua. Dan ini tercatat dalam arsip gereja di Keuskupan Agung Jakarta yang membawahi kita. Kemudian dibaptis atau ditahbiskan menjadi pastor. Kemudian namanya sekarang diabadikan sebagai pelindung seksi kematian gereja, namanya Marius. Ini cikal bakal yang dikenal dengan istilah sedekah bumi. Dulu kira-kira tahun 1962 atau 65 itu ada panen padi, masyarakat panen, kemudian masyarakat memohon untuk hasil panennya itu diberkati. Dan akhirnya Bapak Pastor Oscar Kramer lah yang memberikan berkat hasil panen itu, dan dimulailah dengan cara begini. Tadi gereja Santo Antonius diubah dari 6 Oktober 1996, kemudian gereja berubah dengan nama yang seperti sekarang kita kenal, namanya Santo Servasius. Kalau yang awal kita kenal dengan nama Santo Antonius. Sejak 1996 berubah menjadi gereja Santo Servasius sampai sekarang. Bedanya kalau yang Antonius dari Portugal, kalau yang Santo Servasius sekarang ini berasal dari Armenia, dari Asia.
Itu bedanya. Yang namanya olah tubuh tahun-tahun 97, 96, kemudian ada olah tubuh bagaimana mempersiapkan kaum muda secara fisik, itu punya kemampuan bela diri, dan biasanya dikenal dengan istilah olah tubuh atau olah fisik, dan sekaligus pada saat peresmian gereja ini diadakan. Bagaimana orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, bagaimana orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa mengolah fisiknya, sehingga mereka punya kekuatan, punya stamina dari gaya olah tubuh ini. Salah satu bagian anggota tubuh dari seorang santo, dari seorang kudus, yang kita gunakan sebagai pelindung gereja, namanya adalah Santo Servasius. Dan reliknya ini sampai di Kampung Sawah itu 30 September 1996. Kesempatan untuk boleh menghadirkan para pemimpin gereja. Ada 33 uskup se-Indonesia yang boleh berkenan hadir di dalam misa penutupan sidang KWI tahun 1996. Kita diberikan kesempatan untuk boleh menerima para pembesar gereja untuk boleh berkenan hadir di sini, dan jumlahnya adalah 33 orang. Sehingga tempat ini memang menjadi tempat yang sedikit banyak orang selalu bilang ada ikon khusus di sini itu. Ritual yang seringkali kita pakai sebagai sarana untuk mengapresiasi juga yang berkaitan dengan budaya. Di dalam ritual sedekah bumi, kita menampilkan banyak budaya. Mulai ada musiknya, ini ada ngaduk dodolnya, kemudian ada kuliner, ada makanan segala macam termasuk tradisinya. Dan ini sedekah bumi itu setiap tanggal 13 Mei. Kalau teman-teman semua ada di Pabuaran ya, di dekat patung kuda itu, di dalam patung kuda di komplek itu kita punya satu stasi yang namanya stasi Cakung Payangan. Kalau di Keranggan kita punya satu gereja namanya Gereja Santo Stanislaus Kotska. Itu ada dari Pasar Keranggan ke arah timur. Itu ada gereja, dan itu adalah gereja yang dulu menginduk ke sini. Jadi bahasa sederhananya adalah gereja yang ada di Keranggan itu adalah gereja anak dari Kampung Sawah. Yang di Cakung Payangan, yang di dalam komplek kita masih stasi. Dan kalau mungkin di Islam itu kita mengistilahkannya seperti musola, yang hanya bisa dipakai untuk ibadah biasa dan tidak dipakai pada ibadah-ibadah besar. Ini konsep awal dari keseluruhan yang pernah kita coba bangun sampai sekarang. Maka orang Kampung Sawah bukannya tidak kepingin, orang Kampung Sawah itu memberi istilahnya adalah kita bukan kita bahasa sederhananya kalau yang ada di sini kerukunan, kita bilangnya adalah merawat. Kita merawat, kita menjaga kerukunan, karena kalau Pak Eko tadi bilang bahwa kerukunan itu bahasa sederhananya udah bawaan orok. Sehingga kita harus benar-benar merawat, kita harus benar-benar menjaga. Maka kita mengistilahkan segitiga emas. Segitiga emas, kalau ke selatan itu berarti ada Masjid Jauhar Al-Yasfi itu. Kemudian ada Gereja Kristen Pasundan. Kita membuat konsep yang namanya adalah konsep kerukunan segitiga emas, di mana bahwa kita akan selalu berkomunikasi dengan para pemimpin agamanya, bagaimana mensikapi kehidupan bermasyarakat di Kampung Sawah yang sudah dari bawaan orok dikenal dengan istilah kerukunan. Dan disinilah kalau dilihat di situ bagaimana para pemimpin agama, ya Kristen, yang Islam, yang Katolik berbaur bersama untuk kita boleh bersama-sama membangun tentang Kampung Sawah.